Dusun Kamu adalah pemukiman kecil yang dikelilingi sawah hijau di kaki Gunung Merapi, Tengah. Di sana tinggallah sepasang suami istri, sebut saja namanya Tono 40 tahun dan istri Mini 38 tahun. Tono adalah seorang petani yang keras kepala dan ambisius. Ia tidak puas dengan hasil panennya yang pas-pasan. Setiap malam ia mendengar bisik-bisik tetangga yang berhasil menyekolahkan anaknya hingga ke kota atau membangun rumah permanen. Kecemburuan itu memakan hatinya. Kita tidak akan pernah bisa kaya dengan cara begini, Min, keluh Tono suatu malam sambil menatap gubuk reot mereka. Anak itu sebentar lagi masuk SMP. Aku ingin dia sekolah yang terbaik, punya masa depan yang lebih baik dari kita. Ini yang lebih religius dan bersahaja mencoba menenangkan. Sabarlah, Mas. Rezeki itu datang dari usaha dan doa. Usaha apa lagi? Semua sudah kau coba, balas Tono tajam. Matanya menatap tajam ke arah rumah Pak Karta, tetangga mereka yang terkenal paling kaya di dusun, yang kekayaannya seolah tak akan ada habisnya. Aku harus mencari jalan lain, jalan pintas. Suatu hari Tono diam-diam melakukan perjalanan jauh ke lereng selatan Merapi, ke tempat yang dikenal sebagai markasnya para pencari pesugihan. Ia bertemu dengan seorang dukun sepuh yang namanya tak perlu disebutkan, yang konon menguasai ilmu hitam tingkat tinggi. Tono menyampaikan keinginannya, kekayaan instan tanpa perlu kerja keras. Dukun itu menyambutnya dengan senyum dingin. Jalanmu akan mudah, nak, tapi harganya mahal. Ilmu yang kuajarkan adalah babi ngepet. Kau akan berubah wujud menjadi babi yang dapat menghisap harta orang lain. Kekayaanmu akan datang dari keringat orang lain. Karno terkejut, namun tekadnya sudah bulat. Aku sanggup asal aku kaya. Baik, kata dukun itu. Ada 2 syarat mutlak. Pertama, kau harus punya pendamping yang setia saat kau menjalankan ritual. Kedua, setiap kali kau ingin menggunakan ilmu ini, harus ada tumbal nyawa yang diserahkan, biasanya dari darah dagingmu sendiri. Dunia Karno seolah runtuh, tetapi bayangan kemewahan mengalahkan nalurinya. Ia mengangguk dengan air mata tertahan, menjual jiwanya demi emas. Dukun itu memberikan sehelai kain hitam lusuh dan mengajarkan mantra rahasia. Tono kembali ke kampung dengan tipu daya dan janji kekayaan. Ia berhasil meyakinkan Mini untuk menjadi penjaganya. Ini yang mencintai suaminya dan buta oleh janji kemewahan dengan berat hati menyanggupi. Malam Jumat Kliwon yang sunyi di kamar belakang mereka, Tono memulai ritual. Ia melepaskan semua pakaiannya dan mengenakan kain hitam lusuh pemberian dukun. Sambil merapal mantra, tubuhnya mulai bergetar hebat. Tulang-tulangnya berderak, kulitnya menebal dan ditumbuhi bulu-bulu hitam kasar. Dalam hitungan detik, di tempat Tono berdiri, muncullah seekor babi hutan kecil, gelap dan gesit. Mini duduk di sudut kamar. Di depannya diletakkan sebuah lilin putih yang menyala stabil di samping cermin. Ia tahu nyala lilin itu adalah nyawa suaminya. Jika ia goyah atau lilin itu mati, suaminya akan kembali normal. Jika lilin itu dimatikan untuk Mini saat goyang, suaminya akan selamat dari kejaran. Babi ngepet itu menyelinap keluar rumah. Sasarannya adalah rumah Pak Karta. Dengan lincah ia melompat pagar dan masuk ke halaman. Babi itu tidak menggali atau merusak. Ia hanya mendekati dinding tempat Pak Karta menyimpan uang. Konon di bawah kasur atau lemari. Babi itu menempelkan moncongnya ke dinding dan mulai menghisap energi kekayaan. Uang fisik Pak Karta tidak hilang seketika, tetapi seolah menyusut perlahan, berpindah secara gaib ke dalam kotak kayu yang disimpan Pak Tono di rumah. Setelah mereka cukup, babi ngepet itu kembali ke rumah dan seiring Mini meletakkan kembali kain hitam di tubuh babi itu, ia berubah kembali menjadi Tono yang basah oleh keringat. Keesokan paginya, Tono terkejut melihat kotak kayunya telah terisi tumpukan uang kertas. Mereka mulai hidup mewah. Mereka membeli sawah tambahan, membangun rumah permanen yang megah, dan menyekolahkan tubuh ke kota. Masyarakat Bungu bingung, dari mana kekayaan mendadak ini? Namun kemakmuran itu berumur pendek. Di malam Jumat Kliwon berikutnya, tiba waktunya membayar tumbal. Pada malam yang ditentukan, gua anak mereka tiba-tiba sakit. Suhu tubuhnya melonjak tinggi dan ia mengigau. Tono tahu,
Ini adalah harga yang harus dibayar. Ini yang belum sadar sepenuhnya akan perjanjian suaminya menangis histeris. Mereka tidak bisa membawa Teguh ke dokter karena syaratnya Tumbal harus diserahkan secara alami. Tepat tengah malam, Teguh menghembuskan napas terakhirnya. Ini menjerit, menyadari bahwa kekayaan yang mereka nikmati ternyata berlumuran darah anak mereka sendiri. Ia menuduh Tono yang hanya bisa menunduk pasrah dengan wajah yang hancur. Menjadi kaya, tetapi ia kehilangan segalanya. Setelah kematian anaknya, Tono semakin rakus dan ini hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Sementara itu, warga mulai resah karena sering kehilangan uang secara misterius. Mereka menyepakati untuk berpatroli membawa obor dan senjata tajam, mencari tahu siapa yang dicurigai sebagai babi ngepet. Pada malam terakhir Tono beraksi, ia berhasil dikepung warga. Babi ngepet itu terpojok di dekat sungai ketika bambu bulung tajam menembus pahanya. Jeritan manusia terdengar di hadapan warga yang terkejut. Babi ngepet itu lenyap, dan di tempatnya tergeletak tubuh Tono yang berlumuran darah. Telanjang hanya ditutupi sehelai kain hitam yang kini robek. Kisah Tono berakhir sebagai pelajaran pahit bagi seluruh kampung. Kekayaan yang diperoleh dengan cara pintas adalah kekayaan haram yang selalu menuntut harga nyawa dan akan membawa kehancuran dan aib.